menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin, yaitu dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang kita sampaikan di Masjid At-Taubah, di mana kita akan melanjutkan hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Nah, kita langsung saja bahas hadisnya. Silakan bisa dibaca dulu. Hadis ke-23 dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam mempunyai satu lembah yang terbuat dari emas, dia pasti menginginkan memiliki dua lembah, dan tidak akan ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-23 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni adama wadiyani min dhahab." Kalau seandainya ada seseorang dari anak Adam di mana dia memiliki satu lembah emas, satu bukit apa? Emas asli, bukan palsu. Kemudian Rasul mengatakan, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka sungguh dia pengen punya dua bukit emas yang kedua. Satu bukit emas saja berapa kilo? Ya, bukan kilo lagi, bukit. Ya. Ini pengen yang kedua. Ya. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan selama hidup itu seseorang itu memiliki kerakusan seperti itu, dan tidak bisa selesai sampai dia meninggal dunia. Wa yatubu Allahu 'ala man taba, dan Allah menerima orang yang benar-benar bertaubat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana manusia itu memiliki kerakusan yang luar biasa terhadap dunia, sehingga seandainya memiliki satu lembah, satu bukit yang terbuat dari emas, sudah punya satu bukit emas, itu bukan cuma kiloan, itu bukan lagi batangan, ya, bukit. Maka dia ingin yang keduanya. Maknanya apa? Gak pernah merasa puas. Ya, manusia itu memiliki kerakusan terhadap apa? Terhadap harta. Ya.
Dan itu akan terus berlangsung demikian sampai seorang meninggal dunia. Ini adalah menggambarkan bagaimana seseorang itu memiliki sifat yang luar biasa terhadap dunia dan harta. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan dengan apa? Ya, diibaratkan seperti serigala. Ya, seperti apa? Serigala. Kerakusan manusia terhadap dunia itu ya, melebihi dari serigala. Kalau ini pengen apa? Pengen yang keduanya dari bukit emas. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma'rifani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf." Ala syarafi 'alal mali wa syarafi lidini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kerakusan seseorang terhadap dunia, terhadap harta dan jabatan. Kalau ini kan nggak pernah kenyang. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan seperti 2 seekor serigala. Ya. Ibaratkan kalau seandainya ada 2 serigala yang kelaparan, kemudian dilepas di situ seekor kambing. Ya. Serigala itu pernah lihat serigala coba? Pernah lihat di TV? Sama, saya juga lihat serigala ya di mana? Di TV. Bayangkan serigala ini disebutkan Rasul SAW ketika lagi lapar, kemudian di situ dilepas 1 ekor kambing, maka apa yang terjadi kira-kira? Ngeri sama. Udah ada yang gigit, ada yang narik, ada yang macam-macam lah. Ya. Itu ketika lagi mangsa, ya, lagi makan kambing itu ngeri. Yang satu narik kulitnya, yang satu nyekek, yang satu lagi lagi gigit. Ya, itu rebutan, itu yang direbut itu namanya ya kambing. Ternyata Rasul mengatakan bi afsadalaha minal hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Ternyata kerakusan manusia itu terhadap harta dan kedudukan jabatan melebihi seperti rakusnya serigala ketika lagi kelaparan. Ngeri kan? Manusia lebih dari itu. Kalau kita melihat serigala ketika rakus terhadap harta, terhadap ya kambing, sampai seperti itu dihabisi, dirusak badannya, ya, digigit, ada yang gigit, ada yang narik. Itu wajar. Kenapa? Serigala. Ya, wajar. Kenapa wajar? Karena memang serigala nggak punya akal, nggak punya hati, nggak punya hati, nggak ada akal, nggak ada hati, sehingga seperti itu mengerikannya itu biasa, wajar. Yang nggak wajar ketika punya akal, punya hati, kok melebihi serigala. Ada nggak coba? Ada nggak? Ada. Siapa? Ya manusia tadi. Punya hati, punya akal, tapi rakusnya ya, terhadap dunia dan kedudukan melebihi dari serigala ketika lapar. Ya. Rakusnya serigala wajar, kenapa ya nggak punya? Ini ada. Siapa manusia memiliki akal, punya hati tetapi rakusnya luar biasa. Ini Rasul yang menyebutkan. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, nggak pernah kenyang, makanya gitu. Nggak pernah merasa cukup. Ya. Kenapa dikatakan oleh Rasul sampai melebihi demikian? Seperti apa? Yang melebihi dari serigala.
atau tidak pernah kenyang? Karena yang pertama memang manusia Allah berikan sifat fitrah cinta terhadap dunia. Ya, bukan berarti kita nggak boleh senang dengan harta, boleh. Ya. Bahkan tabiat manusia itu cinta terhadap apa? Harta. Apa itu tabiat? Kawan bayi lah kapalnya begitu. Tahu kawan bayi jangan. Tabiat berarti berbalik. Kemudian juga kenapa disebutkan sampai demikian melebihi rakusnya serigala? Karena kalau serakus-rakusnya serigala, dia nggak menyembunyikan, nampak di situ. Kalau manusia, manusia akan apa? Yang kerakusannya dia mampu menyembunyikan, ya. Bisa apa? Ngadalin orang, bisa nipu, bisa dipoles. Kenapa? Punya akal. Itu maknanya demikian. Ya. Kalau serigala kalau sudah kenyang pergi dia, ditinggal aja. Manusia enggak. Manusia ya, enggak ada kenyangnya sebagaimana hadis ini. Enggak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kenyang. Ya. Kalau serigala walaupun ketika lagi lapar begitu, kalau sudah makan enggak kenyang sudah tinggal. Ya. Bahkan kalau manusia enggak, keresekin, karungin, bawa pulang. Itu lah. Ya. Nah, manusia bisa teruji dari apa? Dari kerakusan dan bisa selamat kalau sudah ketemu dalam dua hal sebagaimana hadis ini. Seorang bisa selamat dari kerakusan itu, bisa selamat itu ketika dia sudah dihadapkan di dalam dua hal. Dua hal yang pertama ini adalah harta, sebagaimana disebutkan ini. Sampai seandainya dia memiliki harta itu sebesar bukit emas, dia pengen yang kedua. Maka ketika seorang selamat dari itu, dia bisa menggunakan atau dia bisa selamat ketika dia sudah mendapatkan itu. Yang keduanya adalah kedudukan. Yang keduanya kedudukan. Kenapa? Yang pertama harta. Rasul menyebutkan harta. Seandainya dia punya satu bukit emas, dia pengen yang kedua. Itu menunjukkan rakus. Kenapa demikian? Karena manusia itu akan rela mengorbankan kehormatannya karena untuk mendapatkan harta. Ya. Demi harta manusia itu rela mengorbankan kehormatan. Itu sampai seperti itu. Ya. Sehingga bukan berarti kita bahas begini orang muslim itu gak boleh kaya, boleh. Tetapi jangan sampai kerakusan itu yang akan akhirnya apa? Menerobos semuanya sampai rela mengorbankan kehormatan. Ya, sudah gak peduli lagi sudah. Ya, sampai rela berzina, ya, untuk bisa mendapatkan apa? Harta. Atau juga bisa karena kerakusan terhadap dunia, harta itu apa? Sampai rela menghalalkan segala cara itu demi untuk mendapatkan harta, rela mengorbankan atau rela untuk menghalalkan segala macam cara, sampai harus dengan pedang pun dia berani, sampai dengan harus menghilangkan nyawa orang lain pun mau. Kenapa? Rakus terhadap harta. Ya. Atau terkadang juga sudah tidak menggunakan akal sehatnya lagi, sudah gak dipakai akal sehatnya demi harta. Ya. Sudah sudah gak pakai akal sehatnya, sampai membunuh, ya, sampai putus antara keluarga gara-gara warisan.
peninggalan orang tua. Ketika Allah sebutkan lidzakari mithlu hadzil untsayain, bagi laki-laki itu 2 kali lipat, untuk perempuan dia terima. Ya enggak harus sama begitu. Ya. Akhirnya sampai ribut, terjadilah ya keributan gara-gara harta, sampai terputus silaturahmi. Bahkan ada yang gak sabar, pengen cepet dapat warisan, orang tuanya gak mati-mati di racun. Ada gak? Ada. Maksudnya racun tikus lagi coba. Ya, sudah gak pakai akal sehatnya, rakus dalam harta, sampai orang tuanya jadi racun, sampai terputus kekerabatan. Dan terkadang orang yang demikian bukan orang miskin. Ada orang-orang yang punya harta. Ada orang yang korupsi itu bukan orang miskin. Ya, kalau orang miskin korupsi mungkin ya agak aneh ya, namanya miskin pengen punya duit banyak. Tapi yang terjadi nggak seperti itu kadang, dan banyak orang yang sudah punya harta, kaya, punya jabatan, tetapi bisa mau tega korupsi gitu loh. Ada nggak? Ada. Ya. Padahal gajinya yang besar, gajinya besar, ya, sampai 50-100 juta sebulan, pejabat, ya, punya usaha sana sini, ya, rumahnya jam 4 sampai 6. Sampai pengen ngerasain semua itu, tidurnya setiap malam sejam sekali pindah, biar ngerasain semua itu rumahnya. Ya. Mobilnya 5 coba, mewah. Saking seringnya naik mobil, jarang kakinya nyentuh tanah, jadi kayak kuntilanak. Ya. Belum lagi apa? Belum lagi dia punya yang lain, tapi kok bisa korupsi gitu loh. Ya, sudah jelas-jelas di situ tulisannya raskin. Apa raskin? Ada tulis raskin yang beras itu orang miskin, raskin yang disunat. Gitu. Ada begitu. Ya. Diamanai khianat. Ya. Begitu. Tega pada kurang apa? Jabatan punya, gaji besar, semua dunia dia punya. Kenapa beda? Itulah ya, ketika diuji dengan dunia dia akan demikian. Kalau yang enggak selamat seperti itu. Makanya di sini mengingatkan, jangan sampai karena dunia itu menghalalkan segala cara. Jangan sampai karena pengen untung, tapi akhirnya enggak peduli dengan halal dan haram. Jangan sampai karena ingin mendapatkan harta sudah enggak dipakai akal sehatnya. Itulah orang yang gak selamat begitu. Ya. Pengen untung berapa ribu, ngurangi timbangan. Ya. Cuma ngurangi apa? Cuma berapa ribu, tapi apa? Ya. Tapi dapat laknat. Ya. Sudah gak dipakai akal sehatnya. Nah, Rasul SAW dalam hadis ini mengingatkan agar jangan sampai kita seperti orang yang gak pernah kenyang. Apa maknanya? Dalam hadis tadi disebutkan agar kita ingat, boleh kalian mendapatkan harta, tetapi juga ingat caranya yang benar. Maknanya begitu. Silakan kalian menjabat, tetapi caranya yang benar. Ya, kalau tadi harta, yang kedua adalah jabatan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya ya, ketika ya, serigala, ekor serigala yang ketika kelaparan dan dilepas di situ seekor kambing, hancur itu kambing, dan manusia ternyata lebih rakus di dalam untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Bagaimana kedudukan? Ya, ya macam-macam, orang pengen dapat jabatan macam-macam caranya. Ya, kalau tadi yang pertama harta, caranya macam-macam, moles begini begitu. Begitu juga jabatan. Ya, begitu juga jabatan. Dengan apa?
Ya, diantaranya dengan nyogok itu. Ya, pengen dapat jabatan dengan apa? Nyogok, dengan suap. Ini juga masuk. Bukan nggak boleh jadi pejabat, silakan, tetapi ingat, diingatkan jangan rakus. Bagaimana rakusnya? Nyogok, begitu. Ya, ada yang namanya NPWP, nomor piro wadi piro. Ya, nomor piro wadi piro lah itu. Ya. Ada yang ngasihnya 100.000, ada yang 200.000. Pilih yang mana, 100.000 sama 200.000? Pilih yang mana? 200.000 lah itu berarti. Iya, suruh pilih malah pilih apa? 200.000 lah itu, Pak. Ya. Harusnya apa ya, jangan gitu, bukan milih yang gede gitu. Ya, kalau milih yang gede berarti apa? Oh, berarti ya menerima kan begitu. Ya. Biar dipimpin 5 tahun, ya. Padahal 200.000 untuk dipimpin berapa lama? 5 tahun. Ya. Nah sekarang 5 tahun itu sekitar 1.800 hari. 1.800 hari. Kalau 200.000 dibagi 1.800 itu kurang lebih 100 perak. Berarti kita rela dipimpin, cuman kita dikasih berapa sekali? 100 perak. Ya, 200.000 5 tahun. Ya ada aja orang yang mau. Itulah diantara apa contoh. Ya, kasih 100. Dapat apa sekarang 100? Permen. Ya, disogok serang pakai apa? Pakai permen. Ya. Padahal Rasul mengatakan dalam hadisnya, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, ya Allah melaknat, Rasul melaknat ar-rashi wal burtashi. Allah melaknat orang yang nyogok dan yang disogok, dua-duanya. Loh cuman seharga permen Ustaz 100 perak, sama yang mau. Loh, kira-kira terjadi nggak sogok menyogok kalau nggak mau? Ya nggak ada, nggak mau. Gara-gara ada keluar laknat Allah dan Rasulnya karena ada yang nyogok dan yang mau disogok. Gara-gara jabatan. Ya, gara-gara jabatan. Kalau nggak ada yang mau ya nggak ada terjadi suap. Makanya Rasul mengatakan yang nyogok dan yang menerima, walaupun dikit, cuma 200.000, walaupun 200.000 apa atau kurang dari itu sama. Ya Allah melaknat, ngeri kan jamaah. Ya, kalau sudah dilaknat Allah mau tinggal di mana kita? Ya. Kalau dilaknat Allah kita mau ditinggal di kolong yang mana? Mau tinggal di bumi yang mana? Bumi ini milik Allah. Mau tinggal di planet Mars, mau tinggal di planet apa? Jupiter, sana itu milik siapa? Ya. Apa makna laknat? Allah mengusir, menjauhkan dari rahmatnya. Ya diusir dari kebaikan, dijauhkan dari rahmatnya, itu maknanya laknat. Cuman uang apa? 100.000, ada yang 80.000, rela dilaknat. Naudzubillah, itulah terjadi jamaah. Dalam apa? Dalam jabatan. Rasul menyebutkan demikian. Loh ini bukan sogok Ustaz, ini sedekah. Ya katanya apa? Ini sedekah. Sedekah itu ada yang tulus, ada yang bulus. Apa yang tulus? Kalau yang tulus itu ya waktunya bebas, sedekah kapan aja. Ya. Dan tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan balasan. Kalau yang sedekah bulus, biasanya kalau ada momen-momen tertentu, ya ada mau pemilihan gitu kan. Kalau nggak ada ya sepi. Kalau ada mau pemilihan mulai di situ. Kemudian yang kedua ada harapan. Jadi jangan lupa, ya nomor berapa Pak?
50, nih lihat muka saya, begitu. Ini namanya sedekah Pak, sedekah bulus. Ada niat tertentu, ada momen tertentu, ya. Jadi jangan sampai kita Pak tertipu, dilaknat kita walaupun terima sedikit, ya. Atau manusia ketika mendapatkan dia tamak rakus terhadap jabatan, bukan hanya saja di dalam suap menyuap, dan terkadang terjadi menjatuhkan lawan. Dengan menjatuhkan lawannya, ya. Cuman beda partai, cuman beda pilihan, saling menjatuhkan, ya. Angkat nama baiknya lawannya kebaikannya dihilangkan, ditampakkan kekurangannya. Kalau pilihannya sendiri diangkat setinggi-tingginya, ya. Gara-gara demi apa? Jabatan, ya. Atau mungkin dengan cara memfitnah, memberikan gelar-gelar yang buruk. Padahal dalam Islam Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara, untuk saling menjaga, ya. Dan Rasul juga mengatakan inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramun. Sesungguhnya sesama seorang muslim itu darahnya, hartanya, dan kehormatannya terjaga. Ini enggak rela dia rela menjatuhkan, rela menuduh, menfitnah, mengangkat setinggi-tingginya ataupun menjatuhkan sebawah-bawahnya demi apa? Jabatan. Itulah yang Rasul maksud dengan rakus terhadap dunia, harta ataupun jabatan. Ya. Harusnya dengan cara yang baik kita bangun negeri kita bangun citra bangsa kita yang menghargai satu sama lain, ya, yang menghargai sopan santun. Kita angkat unggah-ungguh, ya. Kita angkat juga saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Tetapi itulah seringkali yang terjadi, ya. Dan ini dimanapun. Maka shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang juga karena demi jabatan, ya, sampai rela sampai rela menjatuhkan saudaranya, ya. Pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul punya beberapa istri. Maka ada salah satu istrinya itu cemburu, ya, cemburu dengan istri yang lain. Kemudian istri ini ngomong, istrinya Rasul salah satunya ini ngomong karena cemburu. Si Anu itu loh, itu kan pendek begitu, ya, pendek. Memang istrinya Rasul ini pendek yang disebut oleh istri yang lain, pendek benar, ya. Dia gak dusta, tapi ngomong di depan Rasul karena cemburu pada istri yang itu. Apa kata Nabi? Rasul pun mengatakan laqad qulti kalimatan law musijat bima'il bahr lamazajathu. Ucapan kamu itu cuma ngomong si Anu itu pendek. Kalau seandainya ucapan itu dicelupkan ke lautan, lautan akan jadi busuk airnya. Kira-kira ngeri gak itu jawab? Kayak ghibah. Ya. Kalau seandainya ucapanmu tadi mengatakan si Anu pendek karena cemburu, ya, ingin menjatuhkan, mungkin begitu. Ucapan satu kata tadi dicelupkan di lautan yang luas, ya. Apa kata Rasul? Lamazajathu, maka air laut yang luas itu akan jadi busuk, hitam warnanya. Apalagi yang lebih dari itu, ya. Tapi kadang-kadang orang yang sudah nggak dipakai akal sehatnya, lupa terhadap agamanya, sampai akhirnya rakus demikian, sudah nggak peduli halal dan haram lagi,
Yang penting dapat yang dia inginkan. Yang penting tenar, yang penting dia dapat yang dia inginkan. Ya. Belum lagi dengan cara-cara menebar janji-janji palsu. Ini kan contoh ya, contoh. Ya, contoh dengan menebar janji-janji palsu. Hati-hati. Ya. Apa alasannya? Ya itu karena tadi menebar janji palsu. Ya. Nanti kalau saya kepilih jualan ini udah di aspal belum? Belum Pak. Jangankan aspal, dicor sekalian. Begitu. Kalau sudah kepilih nggak tahu dah. Ya, janji-janji yang sering kali apa tidak ditunaikan. Demi apa? Jabatan. Nanti kalau saya ini saya akan begitu. Nanti terus. Ya. Padahal Rasul mengatakan apa? Alamatul munafik, ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik gitu kata Rasul 3. Apa diantaranya? Idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara banyak berdusta. Termasuk janji palsu dan dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari janji palsu. Orang yang gampang menjanjikan janji palsu ya ini dia. Ya, hati-hati. Ya. Demi apa? Demi jabatan. Wa idza tumina khana. Dan kalau sudah diberi amanah, ya khianat. Demi apa? Demi jabatan. Atau dengan cara lain karena rakusnya seorang terhadap jabatan, rela sampai menjual apa? Iman. Bukan dihargai berapa, enggak. Rela menggadaikan akidahnya. Ada nggak? Ada. Karena pengen biar dapat jabatan, datangnya kemana? Dukun. Ya. Biar saya bisa kepilih jadi ini gimana Pak? Oh gampang. Kamu nanti pulang, ya. Kemudian di waktu tertentu disebutkan waktunya, cari ayam yang hitam. Ini contoh. Ya, nggak harus ayam yang beda-beda. Yang cari ayam hitam, yang mukanya juga hitam, yang bulunya hitam, kulitnya hitam, darahnya rasa hitam merah, rasa darahnya hitam juga ngayang kok. Ya. Nanti kamu sembelih begini caranya, rela mengorbankan apa? Iman. Rela mengorbankan akidahnya demi apa? Jabatan. Lo ini kan ikhtiar nggak begitu. Ikhtiar nggak begitu. Ya, inilah bentuk diantara seperti ini karena keluar dari tamaknya terhadap apa? Jabatan, sehingga sudah nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Ya, ketika sudah terima kasih Pak, semoga lancar bisa dia Pak bisa dipilih. Sebentar, jangan pulang dulu, mahalnya belum. Ada mahal? Iya. Ya, berapa Pak? 100 juta. Ya. Apalagi kalau sudah dua-duanya. Apalagi kalau sudah ada apalagi lewat dua-duanya. Terkadang orang menuntut dengan dua-duanya itu harta dan jabatan. Ya. Bagaimana itu misalnya? Ya ini kalau tadi untuk demi mengejar harta, rela begini, rela begitu. Demi mengejar jabatan, rela ini, rela itu, gak peduli ini, gak peduli itu. Ada yang dua-duanya harta dan jabatan. Bagaimana itu? Menggunakan hartanya untuk mendapatkan jabatan, atau dengan jabatan untuk meraup sebanyak-banyaknya harta. Tinggal dibalik. Dengan harta banyak, bagaimana caranya biar apa? Biar dapat jabatan. Atau karena sudah punya jabatan, bagaimana caranya untuk meraup sebanyak-banyaknya.
dua-duanya maling. Ya. Bukan berarti orang muslim itu tidak boleh menjadi kaya, enggak, atau tidak boleh menjadi pejabat juga tidak. Yang penting itu caranya. Sudah, ya, yang baik, yang benar, ya dilihat dari apa? Ya dari yang mungkin kita melihat, ya dari yang lainnya, bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Kemudian juga caranya yang baik, yang benar, dan digunakan untuk yang baik dan amanah itu coba. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang mendapatkan dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang tidak baik, Allah akan menolong di dalam kepemimpinannya. Ya, Allah akan menolong di dalam apa? Kepemimpinannya. Kenapa? Karena pimpin jabat itu berat apa? Gampang? Berat. Jangankan mimpin suatu wilayah besar, mimpin keluarga, cuman di rumah anak sama istri aja kadang-kadang sering ribut. Bagaimana dengan menjabat yang luasnya besar, penduduknya gak sedikit? Ini kan berat, ya. Sehingga beratnya di dalam memimpin ketika dengan cara yang baik, Allah akan tolong begitu, ya. Allah akan tolong dengan apa? Ketika dia berusaha dengan cara yang baik, kemudian pasti Allah akan tolong. Kenapa? Karena berat, mimpin itu gak gampang, berat. Ya, jangan keluar mimpin satu RT aja kadang-kadang apa? Macem-macem. Ya. Makanya Rasul mengatakan, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Ya. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin mu'inta 'alaiha. Ketika engkau, ya, mencarinya itu, ya, dengan tanpa cara yang buruk, dengan tanpa cara yang tidak dibenarkan, engkau akan ditolong, ya, engkau akan ditolong. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, sudah masuk. Ya, sudah ya. Ya, dulu. Kita lanjutkan setelah adzan sedikit lagi insyaallah taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian faidah yang terakhir dari hadis yang mulia ini tentang gambaran yang Rasul sampaikan bahwa manusia tidak akan pernah cukup, bahkan disebutkan hadis yang keduanya yang lebih rakus dari serigala. Maka seorang yang demikian akan menjadikan bakhil. Efek dari apa? Efek dari tamaknya terhadap harta akan menjadikan orang itu bisa bakhil alias pelit. Ya. Sulit dia untuk apa? Mengeluarkan hartanya. Karena dia menyangka dengan dia dikeluarkan hartanya kan berkurang. Ya, efek dari sifat apa? Sifat tamak terhadap harta yang dimiliki akan menjadikan memunculkan sifat bakhil, ya, sifat pelit. Bukan hanya saja pelit kepada orang lain, gak mau bayar zakat. Bukan hanya saja pelit kepada orang lain, tetangga ataupun yang lainnya. Bahkan pelitnya yang paling buruk terhadap sendiri juga bisa. Kenapa? Karena dampak dari itu. Sehingga ya kita diingatkan dalam hadis ini. Bukan hanya saja pelitnya kepada orang lain, bakhil ya, kepada sendiri aja bisa bakhil. Ya. Bahkan katanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan, asyaddu darajatil bukhli, di antara bakhil, ya, yang berat adalah ayyabkhulal insanu ala nafsihi ma'al hajah. Seorang yang apa? Orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri sebelum untuk orang lain. Untuk sendiri aja bakhil, ya, padahal dia sendiri butuh, maknanya gitu. Ya, contoh misalnya pengen mencari harta, misal
kalau naik bis, ongkosnya berapa ya? Ongkosnya berapa? Ada nggak yang sering naik bis dari Semarang Jakarta? Berapa? 100, 400. Iya. Mikir, wah kalau naik bis dari Semarang Jakarta 400.000, berarti kurang dikurangi banyak nih duit. Naik kereta aja lah, begitu. Naik kereta berangkat biasa lebih murah aja, mungkin 250 atau 200 ya. Mikir lagi, wah kalau naik kereta 250 masih lumayan ini. Naik motor aja lah. Naik motor modal bensin ya 100.000 mungkin nyampe lah. Kalau orang bakhil terhadap sendiri itu pun masih mikir padahal butuh. Nanti 100.000 ya berkurang, kalau 1 juta tinggal 900.000 nanti. Udahlah nebeng terkait lah. Ini bakhil terhadap sendiri. Contoh begitu. Ya. Nggak mau modal, maknanya begitu. Padahal butuh, sakit aja mungkin nggak mau berobat. Ya, bukan berarti kalau itu apa langsung enggak, tetapi ada padahal butuh. Tapi kalau orang yang sudah tamak terhadap harta akan menimbulkan ini. Bakhil sebelum pada orang lain ke sendiri. Ya. Sampai akhirnya nggak mau berobat, bukan karena nggak punya uang, nggak mau keluar uang. Ya. Sampai mungkin akhirnya jadi meninggal gara-gara apa? Nggak mau berobat. Ya, padahal kan butuh obat, dia sakit butuh berobat. Tapi karena sifat bakhil yang tamak dan terhadap dunia, harta, sampai nggak mau untuk dirinya yang butuh pun nggak mau. Ya. Pakaiannya ya bolong-bolong, tambalan misalnya. Padahal punya uang, tapi nggak mau beli. Ya, katanya ini zuhud, dan zuhud nggak begitu. Ya. Zuhud nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan pakaian begitu, nggak ada. Ya. Jadi yang bentuk ini contoh-contoh jemaah. Bahkan ada di kisah yang saya pernah diceritakan oleh Ustaz saya dulu itu masih belajar. Pernah punya tetangga, jadi kampung, orang yang kerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Itu rumah karena ya nggak mau keluar uang pada dia butuh sampai nggak pakai listrik. Ini jangan ditiru ya, ini kan contoh gitu. Padahal butuh kan listrik kan butuh, tapi nggak mau, gelap tiap hari. Air pump aja nggak pakai. Terus selama ini gimana? Ya nempel ke masjid, gitu. Kadang ke musola, ya nggak mau pakai pump, mau pakai listrik. Pokoknya yang dia harus keluar uang, padahal kerja. Pagi kerja, pulang sore, rumahnya gelap. Ya. Maka suatu ketika meninggal dunia ya, meninggal. Ya mungkin sakit nggak mau berobat juga mungkin. Ketika dilihat, ya itu sama saudara tetangganya itu di rumah meninggal. Yang namanya uang itu sekopar saja. Uangnya apa? Sekopar. Bahkan dari hasil dia bertahun-tahun kerja, hanya berapa uang yang dia harus keluarkan. Ya. Kayak masih utuh uangnya, bukan nggak punya uang. Inilah model-model orang yang apa? Tamak terhadap harta. Hidupnya kayak orang miskin, tapi dihisap kayak orang kaya. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya isu fid dunya, aisul fuqara. Ada orang-orang yang hidupnya ya kaya kehidupan orang miskin, kaya orang miskin, bajunya bolong-bolong, harusnya mungkin digaduk dalam 6 tahun ya apa sampai orang itu apa? Oh itu pasti Pak Anu. Kok tahu ya bajunya? Sampai orang apa? Apal ya. Tahu bener ya. Tetapi apa? Fayuhasabu hisabal agniya. Tapi nanti di hari kiamat dihisab kayak hisabnya orang kaya. Karena itu punya uang, punya harta, tapi karena tamak terhadap harta untuk sendirinya dan bakhil. Ya, nanti dari kiamat dihisap kayak orang kaya, hidupnya kayak orang miskin, tetapi dihisapnya dari kiamat kayak orang kaya. Bukan berarti kalau begitu langsung apa habis-habisan, enggak. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk sendiri, bagaimana untuk orang lain? Ada sampai untuk keluarganya, coba lihat.
Ini baru apa? Sendiri, belum keluarga. Istrinya minta, Mas, pengen sate kambing Mas. Nantilah mau Idul Adha. Tunggu bentar, sabar ya. Tapi nanti dapat dari masjid, tenang. Ya, dia pengen sate kambing nunggu Idul Adha gitu loh. Ya. Belum lagi anaknya, belum yang lain, belum orang lain. Zakat nggak mau. Nah itu kan bentuk tamak terhadap harta. Sampai zakat aja nggak mau. Ya. Ini jamaah rahimahnya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, hadis yang ke-23. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali dalam hadis yang ke-24 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.